Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Wa qala aidan wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Wa qala aidan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wa qala aidan fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Wa qala aidan fazkuruni azkurkum wazkuruli wa la takfurun. Wa qala aidan ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Shadaqallahul adzim. Qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah qati'un. Al-hadis. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Masjid Jami Uswatun Hasanah, para asatidz, kiai, para turut pemerintahan, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada saat ini kita masih diberikan bermacam-macam nikmat. Di antaranya nikmat tersebut adalah nikmat bisanya kita istirahat tadi malam. Sebab tidak semua yang tidurnya nyenyak. Ada yang susah tidur gundah gulana. Kita yang diberikan nikmat oleh Allah tidur dan dibangunkan. Sehingga lisan kita melafalkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ini nikmat dari Allah, modal dari Allah. Untuk apa? Untuk memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Lisan juga tidak bosan untuk mengaturkan salawat serta salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk kita semua yang mengimaninya, mencintainya, mengikuti sunnahnya dan merindui perjumpaan dengannya, harapan kelak di hari kiamat mendapat syafaatul udma, amin ya rabbal alamin. Tidak ada takdir yang nyalahan cek sunama. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kajian hari ini sebagaimana tadi oleh Al-Ustaz disampaikan, seharusnya guru kita yang mengisi, Al-Ustaz Mahdi, beliau lagi diuji oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah semoga seluruh penyakit dohir batinnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Jamaah rahimakumullah, untuk kajian Ahad kali ini subuhnya agak pagi ya, sekarang jam 5. Suruknya jam 6 lebih 8. Kan kieu tah abdi mah namun katina jamaah terus narunutan can genep lebih 8 ke tutup eta. Ada mau bener atau abdi nyaritan jamaah nasare mah mau nyamu. Mantak lamun ditaros waler Pak. Ieu sangkana barobo gitu. Jadi sangkana atuh liur abdi nyanamahan anu barobo mah Kang nya. Nah, mohon siap. Jamaah rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat-nasihat kepada Jundub bin Junadah yang kita kenal nama lakopnya, landihannya Abu Dar Al-Ghifari. Jadi kadangkala termasuk di kalangan kita ada orang yang terkenal itu lebih kepada lakopnya dibanding nama aslinya. An Abi Dar radhiyallahu anhu, dari Abi Dar semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata. Apa kata Abu Dar? Ausoni, telah memberikan wasiat kepadaku. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diwasiatkan oleh Rasul kepada Abu Dar? Berapa? Bisabain, ada 7 wasiat. Kitabnya untuk Abu Dar, tapi isi wasiatnya umum kepada kita semua. Apa yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada beliau? 1, bihubbil masakini wa an adnuwa minhu. Wahai Abu Dar, cintai orang yang Allah uji dengan kemiskinan dan dekat-dekatlah dengan mereka. Gini Pak ngaji dirina. Lamun orang, jika kita diuji oleh Allah kondisinya miskin, lalu ada orang yang mendekat kepada kita dengan menyayangi kita, jika kita minta tolong kemudian dibantu, jika kita perlu makan diberi makan, tidak sekolah kemudian diberi keringanan atau dibebaskan, kira-kira apa? Mun urang dikitukeun tah ku batur, jika kita diperlakukan demikian oleh orang lain, kira-kira bahagia apa tidak? Sorana kurang ya, buah barobo kene ya, kedah kompak ya mah ya, menjadi usah gedep kana keur ditutup ya. Diulang, jika kita diandaikan kondisinya miskin, rek makan ge hese, ayeuna lulus bulan Juni murang kali sakarola bingung rek ka mana, da sakola gratis teh anger we kedah ngabiaya badak, lalu kita diberi titipan oleh Allah punya sekolah, heug dibebaskeun tapi diringankeun 99%. Makan gratis, susu gratis, mun aya eta ge rada tarari ketemu. Kira-kira pani mah andaikan ya, kira-kira kita bahagia atau tidak Pak? Begitupun orang lain yang saat ini diuji kemiskinan oleh Allah. Dan ngeri Pak, kamari musim mencit kurban harusnya araya kene daging aya, awas kadaluarsa. Pun bojo Pak, balanya samara wae Pak 60.000 Pak. Leres teh Bu? Tuh leres Pak. Ya. Maka tatkala ada daging kita berikan, omat tong daging naungkul, berpikir ieu nu miskin aya keur samara teu. Cobian bapak nyate tong dikecapan. Onde bumbunya teh kecap, terus cabe, cengek, tomat, uyah. Cukup miskin teh nya daging mah aya, ieu keur meuli bumbu di mana? Ya, cobian esok ku bapak.
Cobian digule tong disamarang. Enak moal. Nya kan gitu. Wah cenah pira ge genep. Pak, tong ngeunteung ka urang anu gampang keuangan. Ya. Ayeuna teh rada serba sulit. Dengar berita PHK banyak. Bebeuliun nara naik. Terus teh Bu. Tuh beas enak paling murah sabaraha? Untung abdi mah Pak tara emam beas, Pak. Terus terlalu panjang. Inti dari bihubil masakin, bantulah. Jadi cara mencintai itu beda-beda bentuk. Jadi tidak bisa sama rata, Pak. Contoh di Blok N-nya, kita kan punya mata, kita punya telinga. Kita lihat sandangnya nih keluarga di antara keluarga di Blok N. Sandang teh pakaian anak, si ibu eta mah pakaian teh ti Senin deui ka Ahad teh eta. Mungkin pakaiannya cuma satu mungkin. Berarti bantulah sandangnya. Calanana eta. Kalau bapak-bapak mungkin sarungna eta ganti-ganti. Gamisna eta terubah-rubah. Berarti kurang di sandang. Sok anu gaduh ayeuna sarung banyak, yang punya gamis banyak, kasih. Sandangnya. Oh, sandangnya cukup. Pangannya, nah si ibu teh jadi nggak begangan ya teh. Oh ternyata makannya 3 hari 1 kali, mungkin bantu atuh pangannya, papannya, ketemu dengan huai jeung huai, si ibu jeung si bapak teh. Oh ternyata ketika dilihat rumahnya Pak, saimah-imah bocor. Meureun kahujanan, kapanasan, kaangin rek tibra kumaha, bantu papan. Jadi sesuai yang dibutuhkannya. Jadi itu sadayana makan kabeh enggak. Da saya mah makan mah sudah bisa, cuma ieu keur sakola rada susah, bantulah. Sakola mah anu rada murah ayeuna. Ya. Bantu, jadi bantulah dengan memberikan sedekah. Kalau sedekah kan umum. Kalau di bulan Ramadan berarti zakat. Jadi bantulah apa yang memang dibutuhkan orang miskin. Pendidikan. Contoh Amin di sana, ngaji itu digratiskan, Pak. Yang sebab gratis, tengah raji dan memang gratis. Jadi bingung Pak kalau di kampung itu. Diberi gratis, seenaknya ada gratis, mayar. Diberi mayar. Nah betul ngaji, mung mayar cenah itu. Ngaji ku sabab mayar, ngaji ku sabab gratis. Jadi serba salah. Yang penting kita sudah memberikan kasih sayang. Ya, tanda cinta kepada orang miskin. Dan dekat-dekatlah dengan mereka. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah, keadaan cukup, bergaul dengan orang miskin, kita ini akan banyak bersyukurnya. Contoh kita nih rumahnya 5 tumbak, 2 tingkat. Orang miskin kamarnya 2, 1 kamar tidur, 2 kamar mandi. Kira-kira kita bersyukur atau tidak? Alhamdulillah ya Allah, saya punya rumah 5 tumbak agak luas. Coba ini, pasti bersyukur. Itu yang pertama. Jadi kesimpulan yang pertama, cintailah orang miskin dengan apa yang kita mampu. Dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dan berikan apa yang mereka butuhkan. Cuma harus mendidik. Misalkan orang miskin, minta makan. Sedangkan tenaga ada, lebih baik diberi pekerjaan. Di rumah kita kotor, Bu tolong cuciin ya, itu lebih menghargai dibanding diberi tidak mendidik. Demikian. Itu yang pertama. Yang pertama apa Pak? Kayak kecan kompak ya buat barobo ya. Apa wasiat pertama? Cintai orang miskin, dekatlah dengan mereka. Sebab kita tahu Pak,
Miskin itu pekerjaannya ada tapi tidak nu 2 juta sebulan wae dicukup sekapa komo anu kore-kore. Kadang-kadang gini Pak, orang terbagi dua, ada yang bingung besok teh menggunakan uang untuk apa, ada yang bingung besok uang dari mana. Makanya pikir-pikir dulu kalau mau boros Pak ya. Kalau makan cukup paling murah berapa makan sih satu porsi? 12.000 ya. Kenapa yang harus 35.000 satu porsi? Kalau mampu 15.000 ya. Kalau kali-kali mah boleh, mah jadi kebiasaan misalnya. Atau selfie sana, selfie sini lagi di ini tetangga kita miskin, untuk makan pun susah. Makanya ada kisah apa ya? Seorang pemimpin khalifah melihat seorang nenek-nenek cek sunan mah ngulu bangke Pak. Ai bangke haram teh. Hah? Haram teh Pak anu aya katuangan Pak. Ya, lihat kondisi, lihat situasi Pak. Kata nenek, haram itu bagi Anda. Bagi saya nggak ada makanan lagi. Perut gak bisa diganja. Ya, maka nitip ke Pak RT, nitip ke Pak RW, matanya harus jeli. Lihat kondisi masyarakatnya. Bilih Pak maut kalaparan dipertanyakan. Termasuk pengurus masjid sama Pak. Bilih ayah blok N warga anu kajerat pinjol. Pinjaman online. Kan ayah anu dibakar ku polisi. Ku istrina. Gara-gara naon Pak? Judi online. Hoyong beunghar cara instan. Demikian. Ya. Jadi jangan banget dengan yang status saldo puluhan juta tapi tetangga untuk makan pun sulit. Kenapa meninggal? Iya terek berobat kan teu aya keur berobat. Nah, misalkan kumaha mungkin diuntut paeun Allah? Ya, makanya pengurus banyak silahkan. Ya, sok bari jalan-jalan. Jalan-jalan teh bari telinga pasang, mata pasang. Ya, kenapa agak kelihatan mungkin malu untuk meminta, kitanya yang peka. Ya Jazakumullah. Ya, jadi kenapa Rasul menganjurkan kepada Abu Dar untuk menyintai miskin? Oleh kita pun sudah bisa terbayang begitu susahnya orang miskin. Makanya tatkala diberi betapa bahagianya. Makanya kata Nabi bersabda, idholu surur ala qalbi mu'minin. Jadi pahala besar itu memberikan kebaikan, memberikan kebahagiaan kepada orang yang beriman. Yang kedua, wa an anduro ilaman huwa asfala minni wala anduro ilaman huwa fauqi. Wahai Abu Dar, lihatlah olehmu dalam hal materi yang lebih rendah darimu, dan jangan melihat kepada orang dalam materi yang di atas darimu. Tujuannya apa? Agar bersyukur dan tidak iri dengki. Boleh nggak lihat ke atas? Kalau untuk motivasi boleh, tapi ditakutkannya timbul kedengkian, timbul nah si beba eta asa cikene ngabangunnya, geus ngabangun di mana duit nak moal salah korupsi sudon kabar. Nah si eta meuni hubudunya cikene meuli mobil, geus meuli mobil doi. Tidak pijit klakson nyebutna sombong, meni sombong abong mobil anyar teu nglakson. Timbul kebencian yang ditakutkan sehingga kita tidak bersyukur. Ya. Makanya dalam hal materi, dalam hal duniawi, wasiat Rasul kepada Abu Dar, lihatlah kepada orang yang di bawah. Jika kita sekarang
Ditakdirkan oleh Allah punya rumahnya 1 tingkat, kamarnya 3 dan memang cukup. Jangan melihat kepada yang 2 tingkat, kamarnya 6. Oh, kurang teh kapanasan. Kapanasan Indonesia nanaon, Pak? Kepanasan gitu. Setiap pertegenahan namanya. Munculna mah geunan kapanasan gitu. Ujug-ujug bot ngebangun orang keserua 2 tingkat. Yang dibangun bingung, sanu nyicinganana dengan 2. Udah kusabab kapanasan. Tetangga beli motor anyar, beli mobil anyar, sarua apa beli motor mobil anyar. Ari tetangga memang butuh mobil, memang butuh motor, hok pipiluan beli mobil. Urang teh ka mana-mana. Mobil teh di garasi we hurungkeun panasan tutupan, mandian hurungkeun panasan. Ya, nyicilan we tiap bulan, teu kacicil dudut we ku leasing. Gering atuh teh maot we. Kepanasan ku tetangga. Salah siapa? Salah siapa, Pak? Salah sorangan. Da cek Sunda mah papunten, Pak, realna di masyarakat teu aya jalmi nu mamanas, teu sok. Aya teh nu mamanas. Urangna nu kepanasan urang teu aya. Sugan cek tetangga teh tah saya mobil baru. Tah saya motor baru. Ih ente mah teu kabur. Kitu. Tidak ada. Urangna we nu panas. Makanya kata Rasul kepada Budar, lihatlah orang di bawahmu dalam materi dan jangan lihat orang di atasmu. Kita punya motor tahun 2023, syukuri. Ningalna kanu teu gaduh motor, Pak. Teu gaduh motor. Kan orang mau gaduh motor mah kayak aminnya berapa menit tuh dari rumah. Cekes. Coba sepeda mah kudu digoes. Yang punya sepeda lihatnya kepada yang tidak punya sepeda. Kudu mapah. Harus berjalan. Ya. Termasuk pakaian. Ya. Mohon maaf, Pak, pakaian, ya, Pak. Itu beda-beda harganya. Ada pakaian itu yang satunya 1.200.000. Pakaian apa, Pak? Jaket kulit 1.200.000, paling murah 900. Atau jas, ya. Urang tong kapanasan kudu make jas. Ada itu mah make jas dia puguh meureun atuh profesor ngajar, ada urang ke kebon make jas. Make jasnya jadi nggak bisa disamakan, Pak. Abdi ge bisa muli jas rek ngarit enggak usah. Sepatu mengkilap harga 1 juta misalnya. Nggak bisa. Lihat. Termasuk gamis ya. Kemudian sorban dan yang lainnya, lihatlah yang berada di bawah kita. Jangan lihat ke yang atas. Tungtungna naon ya teu syukur. Ya Allah abdi teh meuni kieu-kieu teuing tungtungna we naon ngarasula. Teu ridho, teu sabar karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nya coba apa makan daging. Mungkin di yang lain tidak semuanya kebagian, Pak. Kebagian tadi dia sadayana teh. Aya teh kebagian teh. Oh, cicing-cicing ke dieun dina status. Kan ayanya kan ngomong mah Pak, ngan dina status. Da sapi we 8. Ning teu dugi ka dieu mah pipaseaeun. Ya, sampaikan saja ke pengurus. Ya. Nah, jadi lihatlah kepada orang yang di bawah. Insya Allah akan bersyukur. Satu apa? Cinta orang miskin. 2, di bawah urusan dunia. Dan lihat ke atas. Yang ketiga, wa an asila rohimi. Rasul mewasiatkan kepadaku agar aku menyambungkan tali yang terputus. Amin yakinah di mata aya nu parasea. Aya teh aya ke nu parasea deh aya teh. Apa teh aya tukang rebul ya. Misal aku rena mah tuh da geus kapilihnya umatnya
Terus kapilih program-program tinggal dukung nu hadena, nu goreng na omean, geus mah omatong pasea. Mun aya nu pasea, jika ada yang bertengkar nitip kepada yang dituakan, nitip kepada yang punya jabatan, jangan blok-blokan, jangan geng-gengan cek budak SMA mah, tapi jadi wasit, jadi penengah. Ya. Tong berat sabe berat sebelah mah wasit ke digebugan patu dina lepak sepak bola tarkam Pak. Sabab naon? Berat sabe jadi peneng. Apa masalahnya ini? Diakurkan. Ya. Siapa yang paling baik? Yang paling dahulu menyambungkan. Kata Rasul, wa in japani, meskipun orang yang memutuskan itu berlaku kasar. Realnya Pak, menyambungkan tali silaturahmi kepada orang yang tidak berbuat kasar pun susah Pak. Realnya itu, kecuali orang yang ditolong oleh Allah, yang ditolong oleh Allah, dibuka hatinya, mudah untuk menyambungkan. Tapi yang tidak ditolong menyapa pun mungkin enggan, senyum pun mungkin enggan, bersalaman pun mungkin tangan mah bersentuhan, tapi muka mah muka kemana? Panangan mah parep-parep merenuh hiji kakaren hiji kaki. Nuhun jazakumullah. Ya, sambungkan. Ya, dengan saudara diulang-ulang. Mohon maaf dengan saudara terutama. Bilih Pak. Nu gara-gara warisan, sebab warisan bertengkar dengan kakak, dengan paman, dengan adik, tolong sambungkan. Momen kemarin Idul Fitri dipaksakan, sambungkan. Udah beda Pak. Kalau Idul Adha itu suasana tidak semeriah Lebaran Idul Fitri. Ya. Ini momen Pak, sambungkan. Bagaimana gini? Kata sahabat, ya Rasul, saya ini menyambungkan, tapi saudaraku memutuskan. Bagaimana kata Rasul? Tong sarwana, selama engkau berbuat demikian, dinartos saudara kasar kita enggak. Saudara memutuskan, kita menyambungkan. Engkau akan selalu berada dalam pertolongan Allah. Gampang susah kira-kira Pak? Prakteknya susah. Tapi kita mohon kepada Allah. Mata boleh berbohong untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Bilih mah bilih Paknya, bilihnya bilih di dia lah lamun sasalaman teh aya jamaah, misalkan contohnya nu sejen mah pantel gitu kayak nu ieu mah rada beda aja na ieu mah. Tah, silahkan boleh. Misalkan, Pak ada nitip salam dari Bapak Anu, padahal mah tidak nitip salam, itu boleh. Lain iman nu jujur diomong ke, Mang, kata si Bapak Anu, akang mah, wah, jadi perhatian hungkul, nya, caper hungkul. Kira-kira yang dikasih tahu marah apa enggak? Marah. Atuh lain akur beki naon? Beki pasea. Ya. Makanya kadangkala berbohong pun dibolehkan untuk kemaslahatan. Satu apa? Tiga, sambungkan silaturahmi. Dua, pokoknya mah tengah warna subhanakallahumma begitu ya, nama benar. Ya. Yang keempat, wa an aksiro min la haula wala quwata illa billah. Allah sudah berfirman, fazkuruni azkurkum. Banyaklah mengingatku, aku ingat padamu. Isinya zikir. Makanya dalam Islam tidak ada yang tidak ada zikirnya. Berangkat bepergian ada zikirnya,
Ada bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata. Mau makan? Kaci dawet apa bade mama. Allahumma barik lana bima razaqtana. Sudah makan? Mendatangi kebun? Kebun Bapak terus tegar doh kebun. Allahumma janibni syaiton. Pandi perhalus atuh ayo babarudak. Padahal nya saya doana. Masuk masjid. Kenapa di masjid suka ada pilih hilaf? Nya al-mabtali abu baroh rahmatik, masuk WC Allahumma inni a'udzubika hubusi dan lain-lain zikirnya. Sudah sholat ada tahmid subhanallah ya, alhamdulillah, tahmid subhanallah, tasbih, takbir Allahu akbar, tahlil boleh, tahlil Pak? Yang seorang boleh, yang lain harulang ya. Boleh tahlil, boleh disuruh Pak. Mohon maaf nih kalau ada perbedaan ya Pak ya. Sekali lagi Pak, kalau ada amalan yang kita tidak mengamalkan dan tidak atau ilmunya tong waka komen beli pasea kan lo bapak saya tuh Pak ngomen anu orang apal ilmu na di komen jadi pasea ayeuna bapaknya baringung tentang nasab SDN aya banyak baringung nih kumaha ya ceritan matak tong komen lain makomna ya tong komen naik lain makom zikir ada bacaan berpakaian minimal bismillahirrahmanirrahim. Ada ketika musibah apa dikirnya innalillah wa inna ilaihi. Mohon maaf Pak, ini tidak familiar bagi yang belum tahu ya, mohon maaf. Jadi yang taunya musibah itu kematian saja Pak. Jadi jarang anu titajong innalillah. Jarang anu bapak-bapak ngarokok kasunut dibalik itu ngedon ngenyot nu panasna innalillah gitu. Astagfirullah Allah astagfirullah. Ada yang musibah teh astagfirullah. Kita jauh astagfirullah gitu. Kalau ada Pak, mohon maaf, jangan dimarahin. Dikasih termasuk bersin ada Pak yang istighfar. Hasub astagfirullah. Hasub astagfirullah. Padahal kalau bersin apa? Alhamdulillah. Ya. Pernah bersin nggak jadi Pak? Enak tuh. Dengeunah we. Tahlil itu perbanyak. Ada di hadisnya sesudah salat itu istighfar Allahumma anta salam. Tasbih 33. Tahmid 33. Takbir 30, tutup tahlil sekali. Ada yang taunya cuma itu, bagus-bagus tong dicawan. Ada yang tahlilnya banyak tong dicarekan. Di mana dalilna eta? Dan di hadis lagi tutup ku tahlil sabali. Namanya jadi pasean. Ya, keun we atuh itu mah bener ada hade atuh 100. Gitunya jikalau kita pinginnya bersama kecuali carinya lawan gitu sasalaman wae dipermasalahkeun ya namun cenah tina bina sasalaman satus naon apa pirungsingkeun pieur jadi bingung nya terutama dikir yang disuruh oleh Rasul kepada Budar la haula wala quwata illa billahil aliyil. Tidak ada daya upaya dalam meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan dalam melakukan taat kecuali dengan pertolongan Allah. Sehingga Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasih Patu Saja ini ada keterangan wa min khawasiha, di antara kehususan zikir la haula wala quwata
ila bilahil alil adim. Ya, faidahnya apa? Man qala kula yaum la haula wala quwata illa billahil al adim mi atamaroh 100 balik la haula wala quwata illa lam yusibhu pakrun abada, maka selamanya akan diberi kecukupan. Pilih Pak, mending banyak mending cukup. Yang ngaharulang ya cukup. Gini Pak, yang enak itu cukup, kurang apa lebih? Coba gini Pak, contoh ya, lagi mempenghangat tentang daging. Enak makan rendang itu sebara keret. Memang beda-beda. Nu gemul mah opat keret kurang. Nu gemul. Ieu mah tong ngeunteng ka nu gemul atuh. Nu standar we. 2 ya. 2 cukup ya. Tambahan sakeureut deui enak tuh. Enak, da gemul berarti eta. Jadi anu tambahan tuluy enak-enak gemul ya. Tambah sakeureut deui enak, masih enak. Pernah gak Bapak lagi makan udah kenyang gitu dipaksa makan, Bapak berterima kasih apa marah? Nggak marah ya? Ayo makan, ayo makan. Enak gak Pak? Ternyata cukup. Maka yang membaca hawqala diberi kecukupan, dan rasa cukup ini adalah rezeki terbesar Pak. Ada yang hartanya banyak tapi tidak cukup. Kenapa di Indonesia itu Pak negaranya kaya, rakyatnya banyak miskin? Karena hartanya banyak tapi rasa cukup diambil. Coba na berita real nu maring triliunna, dan dia bingung eta duit nanti mana? 100 triliun coba. Ya. Kenapa di India mah kenapa marurah apa barang? Pejabat napa teu korupsi. Nyalaah ka rakyatna. Ya. Kenapa? Karena rasa cukupnya diambil, Pak. Nah, nu beunghar dituang sabaraha piring. Nu artosna seueur punten. Yang uangnya banyak, itu makannya berapa piring? Sama sapiring. Ari bobona sabaraha ukuran sakumaha? Angernya. Tapi kok kenapa masih kurang sampai mencuri? Rasa cukup diambil Pak, teu cukup we, teu cukup. Mobil sudah keluaran baru, ngambil lagi, beli. Leuheung anu halal mah, ieu mah contoh simpel. Karena tidak diberi rasa cukup. Orang yang dawam hauqalah maka akan diberi kecukupan. Maka mohon maaf Pak, kalau pandangan Amin mah manusia mah nggak ada yang kaya Pak. Semuanya fakir. Kaya itu Pak tidak membutuhkan orang lain. Kita tanya, ada nggak orang yang nggak butuh orang lain? Justru kata Amin mah Pak, semakin banyak harta teh semakin fakir. Sopa yang rumahnya 3 tingkat butuh asisten rumah tangga berapa orang? Ayo, mun kunyarira gempor atuh Pak. Ngepel punya ngebuka kebun. Coba atau ayah artis jadi cagur eta nu kebon wae Pak, kebon supir. Gak ada manusia yang kaya Pak. Kata Allah, wallahul ghaniyyu. Nah, Allah yang kaya. Kalau Allah jelas. Allah nggak butuh Pak pendapat malaikat, enggak. Suka untuk mencabut nyawa pernah diskusi dulu. Cek Allah ijul il ka dieu, ijul il ka dieu. Kira-kira nu pantesna di usatuna sana nu buru tareh maot sa eta nu keur nunutan. Nu ceramah, ulah nu ceramah mengora kene atuh karunya. Ya? Kan nggak perlu ya? Ya Allah mah tuh goni, tapi kan Allah antumul fuqara. Jadi kita itu nggak bisa kayak justru semakin banyak apa semakin fakir. Fakir teh butuh Pak. Ya. Butuh. Ya. Maka
dalam kitab Kasifatus saja orang yang membaca hauqalah 100 kali maka akan diberi Dah enak Pak, cukup mah Pak. Kita makan sama nasinya anget, purukan kerupuk, sama goang. Ini mah kira-kira. Ya, maka mohon maaf Pak. Jadi tidak semuanya yang diposting itu mengerikan pandangan kita. Menikarunya si bapak eta tuangna jeung sambal goang. Padahal memang bosan jeung daging Pak. Hoyong ngajeng asin. Ini mohon maaf Pak, tentang kurban kemarin. Ada yang kerja di security di perumahan. Pak Ustadz cenah di perumahan menu payu teh naon tulang Pak. Nu payu teh tulang da meureun jeung daging mah tos familiar ungap we. Ari orang ngapung mah nya tulangna hayu. Dagingna hayu jeroa. Udah bangih lagi tahun tong dicarekan pada memang memangih lagi jah. Tapi kerek tilupu lagi karena daging tos enaknya. Cek bejoge Pak cetong daging wae nya beri panas beuteung naonnya jeung sayureun we ternyata betul Pak ya. Terlalu sering mah naon kitu teh we bosan kena kebosan. Bagaimana kalau 300 kali? Ya. Siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyul adzim salasumiatin 300 tadi mas 100 farajallahu anhu ay aqalahad dalik, maka ketika memiliki masalah Allah akan memberikan jalan keluar. Jangan menuntut bagaimana jalan keluarnya, amalkan dulu. Hauqalah 100, galulah dawam 100, naik ke 300. Wah, Pak Ustaz 300 mah da seueur. Nya nya sekaliguskeun mah. Punten ari sate 10 tusuk banyak. Banyak. Mun mamna hiji-hiji saepnya sama 300 hiji-hiji ya, Pak. La haula wala quwata illa billahil adzim. La haula wala quwata illa billahil adzim. Nanti selesai 3. Jadi tong disakaliguskeun bilih kate hak. Bilih kate hak. Makanya termasuk dalam zikir itu mohon maaf Pak. Kayak Bapak misalkan punya amalan nih, amalan khusus misalkan nih. Punya amalan khusus nih. Lihat dulu nih orangnya cukup kan ke anak arah dinya. Mun hoyong rezeki lancar, waqiah 40 hiji balik. Ngebul Pak. Keur nu can lancar urang ieu tos lancar waqiah, sabalikeun geus dungdang. Dia bere 40 hiji balik. Tungtuna ngebul. Nah, itu enggak boleh. Jadi bertahan. Satu apa? 2 grup B ya cari cingkene bobo ya. 3 apa? Sambungkan. 4 6 lah wala quwata illa. Amin ge sama Pak. Jadi amalkeun lah. Istighfar 100 kali. Sholawat 100 kali. Doa Nabi Yunus 40 balik. Hauqalah itu khasiatnya wilayah Allah. Oh, kewe abi geus jelas khasiatna erek. Seperti begini, da surga mah cenah kumangke. Aya nu kitu. Cik punten surga teh kumangke kumaha ayeuna. Ieu kumaha ayeuna nu beang harulang kene. Surga itu gimana engke gimana sekarang? Awas ya yo. Kumaha ayeuna? Budak ayeuna nu lulus ayeuna kan kumaha pendidikan 1 tahun kapan kerja semester 2 na kumaha wah kuduna naik mah naik we tara masuk naik lagi naik bersyarat Pak sok ditaikeun pinah gitu nya nu kedua mana bermasalah sok naik tapi pindah sama Pak. Mungkin ada yang berkata demikian teh mungkin ini mah jarang ngaji jadi bicaranya teh sangeunah nafsuna we
Ini real Pak, ini mah real Pak, kata jamaah ibu-ibu. Ustaz anu nyarios kieu cenah. Sok ya cenah ngaji, nya sok cenah dinya mah ngaji dinya ka surga, di dieu kana neraka. Eta teh nu ngakuna Islam Pak. Cita ulah kitu atuh, urang ge nu rajin ibadah teu pantes kana surga, kana neraka mah alim atuh. Nya kira-kira Pak lamun ngenteung kana dosa ya, mun ngenteung kana dosa Pak, bercermin kepada dosa kita nih. Kira-kira pantes ke surga? Tahu Nabi Adam Pak, tahu Nabi Adam dosanya berapa? 1. Kita berapa Pak? Kalau kata almarhum Bajainudin, Nabi Adam dosa 1 dikeluarin lah, kita dosa banyak mau, tapi kan coba nih ngomong gitu mahnya. Ini mah ada mungkin karena tidak ngaji Pak, itu mah bicaranya. Nyesok cenah dinya kana surga, orang kana neraka. Itu juga persiapan kana neraka. Naudzubillah min. Aduh ya Allah. Ulah. Yang kelima, wa an atakalama bimuril haq. Wahai Abu Dar, katakanlah kebenaran. Sing jujur meskipun pahit. Jujur itu pasti buah manis Pak. Yang jujur itu pasti berbuah. Cek Bapak abdi rek jujur ayeuna mah. Kunaon sababna jarang balik ke saminggu. Mama, nah Bapak tidak sebenarnya mah. Wah, siap digamplang nyandung. Contoh gini, real Pak nih tentang jujur. Dulu ada berita polisi yang menembak Pak ya. Dia berbohong kan? Dor gitu kan. Dia membuat cerita kepalsuan, tidak jujur Pak. Ya, seolah-olah direkayasa Pak. Hukumannya berat. Dia berbohong. Tapi ada seorang yang jujur Pak. Apa adanya, we. Yang membunuh betul saya, tapi disuruh. Alasannya kenapa? Hukumannya ringan Pak. Yang jujur mah. Tuh Pak. Tapi yang berbohong berat. Ya. Katakan kebenaran meskipun risikonya besar. Apalagi ini baru-baru dengar tapi nggak tahu benar nggak tahu nggak. Ada polisi yang membocorkan tentang kasus judi online. Bagus cepat kira-kira. Ban mengenakan kebenaran meskipun pahit kan? Tapi risikonya apa Pak? Katanya dipecat. Ya? Turun pangkatnya. Mungkin pahit Pak. Ini benar, ini ada lingkaran apa mungkinnya gitu. Dibocorkan. Tapi katanya seharusnya naik pangkat apa turun pangkat? Tapi realnya kenapa ya? Ya nggak tahu, tanda tanya lah, nggak tahu. Cuma intinya katakanlah kebenaran meskipun pahit. Ya sedikit lah. Ya susah. Contoh real beginilah. Orang teh ngaji, kita itu mengaji tahu mungkin tahu tentang ngaji karena sering ngaji. Kadang kala yang dikasih tahu begini Pak, wah karek ngaji sambil sok pinter. Tunggu orang teh punung orang mau ngajak deui, mau ngingetan deui. Punung itu tuh. Ini nggak usah gitu, sampaikan saja pada tempatnya. Yang keberapa? Pas. 3 menit lagi Pak ya. Pas 6:08 ya? Siap. Wala tahudni pilah laumatulaim. Jangan berhenti berdakwah, menyeru, mengajak orang lain kepada jalan Allah meskipun ada celaan orang lain. Real Pak, kealaman ku Amin Pak. Amin membahas tentang tidak boleh datang ke dukun tak? Yang menyuruh larang datang ke dukun itu ustadz apa nabi? Tapi yang dimarahinnya ustadz ya. Iya, sampaikan saja. Ya, meskipun dicela orang, tidak disukai orang. Contohnya Rasul. Rasul itu sebelum berdakwah terang-terangan, kan dakwahnya siri itu, sembunyi-sembunyi.
Da orang Mekah teh panyararaahan ka Rasul itu. Da halak nasihat. Kapan benci kepada Nabi? Ketika berdakwah menyuruh ke jalan Allah. Karena rewa kan Nabi teh. Pendusta, orang gila, tukang sampai diancam mau dibunuh. Ya mungkin kita pun sama, Pak. Gening mama cenanya aurat perempuan teh seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Wayana mama. Sekarang mah keluar rumah pakai kos kaki. Bisa jadi merencek mama cek istri teh wah tuh papira oge teu di kos kaki bisa wae meureun naon ngomel ku istri. Kata Rasul kepada Abu Dar, jangan berhenti berdakwah meskipun engkau dapat celaan orang. Jadi sedikit orang berhenti berdakwah karena takut dicela. Terakhir, terus mulai nunutan. Wa an la as'alana sya'an, wahai Abu Dar, jangan mengemis. Maka mohon maaf kepada pengurus, tatkala ada tahun depan mungkin ada kurban lalu ada proposal, wajib diberena proposal. Naon sababna? Berarti butuh. Mata kajengkeun proposal ge butuhnya. Nyaman ya gitu. Udah ngajengkeun atuh teu ulum-ulum tat 500 tong 500 atuh. Bere we 100. Da proposalna banyak atuh. Atuh proposal mah nu di dieu kumaha ke daging mah saya. Ya. Sehingga orang yang mengemis padahal dia mampu bekerja, mukanya sudah tidak ada dagingnya. Beda dengan kondisi-kondisi darurat, Pak. Misal nih berangkat ke sebuah kota, dompetnya hilang, nu dijual teu aya, ngajual baju nggak dikokolor. Teu aya di jalan, lapon HP teu aya, boleh gak saat itu untuk meminta? Saat itu udah ke hati ku akal tuh, Pak. Tunya boleh atuh udah di jalan itu. Tapi lain jadi pagawean, Pak. Ngecukup Pak cukup. Ya maka mohon apa? Kalau mau memberi lihat-lihat, Pak. Ini mah gawean teh ngan gemis padahal jag-jag. Kalau misalkan nih kaki nggak ada, tangan nggak, cek akal kita mau kerja bagaimana? Silahkan beri nggak apa-apa. Tapi kalau kepada orang yang meminta-minta, tapi kalau dalam hadis Pak, kalau ada yang meminta maka kata Nabi beri saja. Baik itu ia orang tersebut itu bisa kerja ataupun tidak. Kalau dia minta beri. Tapi kalau untuk mendidik dan kita tahu ya nggak apa-apa. Sehingga kalau di Jakarta itu yang disanksi itu yang memberinya ya, karena tidak mendidik. Jadi kesimpulan janganlah minta. Terakhir ujian. Kalau lulus ditutup, kalau enggak diremedial. Sebutkan 7 wasiat Rasul kepada Abu Dar. 1, pintar. 2, sip. 3, iya betul. 4, dikir. Hauqolah 100 balik 305. Berkata benar meskipun pahit. 7, subhanallah. Alhamdulillah lulus semuanya. Naik, alhamdulillah. Tidak ada remedial, paling pengayaan. Mudah-mudahan yang disampaikan Allah memberikan pertolongan kepada kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.